Mestinya kalau udah minta maaf, ngaku siapa yang nyuruh, gitu. Tapi insya Allah, kebenaran akan nyari jalannya sendiri. Kader partai ini kenapa sih ya? Kita lihat, no. Kader partai ini kenapa sih ya? Kenapa sih ya? Suprapti Fauzi SPD, Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Oh, iya, 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 iya. PSI lagi, PSI lagi. Retweet. Nah ya itu isinya cuma minta maaf dan gak maksud merusak nama baik siapapun. Lah terus tujuannya pura-pura dari bakul es dawet terus ngewe keterangan ngono iku opo ya? Makanya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kita comeback to Kanjuruhan guys. Ya memang jadi YouTuber receh kayak gue nih. Tapi bisa gue bisa insya Allah. Ijazah palsu. Kalian harus tahu semuanya. Gue akan menyimbangkan opini. Yang penting kopinya aja. Walaupun sekarang warnanya rada lain. No, lihat no. Ini kopi gue tadi. Ini dikasih kopi susu tadi. Gue tambahin. Keren ya kopi gue ya. Pokoknya kopi. Supaya akal kita sehat itu ngopi itu. Alhamdulillah. Oke guys. Kalian masih ingat nggak penjual dawat yang suaranya viral tuh? Ternyata masih ingat rekaman suara yang viral memberikan kesaksian terkait tragedi di Kanjuruhan dan mengaku sebagai penjual dawat. Berikut video yang bersangkutan meminta maaf ke salah satu keluarga korban, yaitu Mas Nawi Kurvanur, penjual dawat PNS ya. Waduh, ini harus kita dengar nih. Ini kebiasaan skenario nih. Itu harus diusut ini. Siapa yang nyuruh dia tuh? Jangan cuma minta maaf. Nih sama-sama kita simak videonya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kurvati memohon maaf. Mohon maaf. Dengan voice note yang beredar kemarin. Saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum.
Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala Gini lillahi ta'ala lu. Terus kemarin ngomong apa? Aduh. minta maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat, tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Mbak. Karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas Abi. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Lah kalau begitu masa tujuannya terus untuk apa, Bu? Rekaman ibu itu dijadiin dalil bahwasannya menuduh Arema yang rusuh. Seolah-olah supporter itu yang salah. Gimana sih, Ibu? Iya Mas, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak. Sampai salah-salah ngomong dia. Iya, Bu. Dimaafin. Gimana korban ya? Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa. Nggak ada settingan? Nggak ada suruhan? Lah terus ngapain? Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Ya, cuman begitu Mbaknya. Nggak dijawab. Terus bukan settingan, bukan suruhan. Ya. Nangis lu. Gimana keluarga? Untung keluarganya baik. Beban Mbak. Iyalah beban Bu. Untung punya hati lu. Sabar Bu, sabar. Aduh, penjual dawet banyak. Sampun Bu, sampun. Nangis, iya lu nangis dulu. Ya. Ya. Ya maaf ya. Iya. Ya minta maaf, dimaafin dah ya, dimaafin guys. Nah, berarti kan ada tuh kebohongan gitu. Cuman dia bilang tadi bukan settingan guys, kalian percaya nggak? Terus kalau bukan settingan siapa yang nyebarin itu? Siapa yang bikin videonya? Mestinya kalau udah minta maaf, ngaku siapa yang nyuruh gitu. Tapi insya Allah kebenaran akan nyari jalannya sendiri. Sekarang kita akan ke Twitter guys. Kita akan lihat bagaimana reaksi netizen Twitter tentang video ini. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang ya. Kita lihat nih apa komentar netizen nih tentang video tadi itu. Oh, masih dari Aremania Culture. Rekamannya viral mengaku penjual dawet di G3 Kanjuruhan. Dalam pengakuannya menyebut bahwa Aremania mengeroyok polisi dan memakai miras serta narkoba. Itu tuduhan kurang ajar itu. Setelah ditelusuri penjual dawet tersebut tak pernah ada. Sampai H+9 ketahuan datanya, kemudian rumahnya dijaga ketat polisi. Dijaga ketat polisi. Jangan-jangan. Katanya bukan settingan. Kabarnya yang bersangkutan adalah PNS dan salah satu anggota partai. Iya guys, kabarnya sih begitu. Inisialnya Ibu SF, Bro, dan Sis. Nanti kita lihat ya, ada satu akun nih. Nanti kita lihat akan gitu. Sorry Bro and Sis, ternyata bukan PNS tapi wakil rakyat. Bukan, wakil rakyat. Pengakuannya tidak punya tujuan apapun, tidak disuruh oleh siapapun. Lalu apa maksud dia mengaku penjual es dawet dan membuat pengakuan mengenai tragedi Kanjuruhan yang menimpa Arema? Ambigu saya. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu hal tanpa ada tujuan yang jelas. Nggak mungkin, karena itu juga editan gitu. Video itu beredar editan itu. Jelas settingan, tapi dia bilang nggak ada settingan, itu pengakuannya. Tapi dengan adanya begini jelas itu settingan kakak. Harus diselidiki motif dan siapa yang berada di belakangnya dan lain-lain. Iyalah, jangan didiemin mestinya.
Itu TGIPF, Komnas HAM, polisi. Lu mau minta polisi menyelidiki ya susah ya. Ya nah. Aremania dah. Selidikilah. Proses hukum harus dijalankan. Dapure koyo opo to wedok tuwekan PSI yo. PSI. Spill raine tak gaeno banner. Iki lho rek raine rek. PSI ya. Oh, ternyata kader partai ini kenapa sih ya? Kita lihat no. Kader partai ini kenapa sih ya? Kenapa sih ya? Suprapti Fauzi SPD, Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Oh, iya. PSI lagi. Retweet. Kita lihat. Partai ini lagi. Sudah jelas kelakuan partai penjilat penguasa. Info mana Wak? Urusan baik keluarga nih Mas Nawi mungkin mari. Urusan baik Aremania dorong mari. Sepakat. Retweet. Kita lihat. Utarai pasar pakai saji. Burine bakso tenis ono gang cilik. Nah disitulah sudah banyak adik-adik pramuka yang menjaga rumahnya Bu Prapti Mas. Wah dijaga Pak Polisi. Oh bukan ya pramuka maaf. Wih saking larisnya dodolan dawet viral sampai antri-antri singkat tuku. Wih saking viralnya itu jualan dawet sampai antri-antri yang mau beli. Pakai saji om. PNS nggak boleh jadi anggota partai om. Pakai saji mana? Perlu dilapornya nggak sih ini wis mencemarkan dan menyebarkan hoax? Bisa. Udah ada pengakuan kok. Bisa. Masuk mas, meskipun sudah minta maaf, taki iki wis melbu delik umum. Dan delik aduan pun bisa. Karena Arema bukan cuma satu orang. Banyak. Gas lah. Gas kan. Pengen tahu motifnya gue. Kalau dari video dan dicocokkan ya ini. Apalagi rumahnya dijaga sama Pak Pol. Senyumnya kayak lagi ngajak anjir. Infonya si ibu adalah anggota DPRD. Berarti si ibu orang partai. Dan juga berarti ada berbagai pihak yang menunggangi kasus ini. Hati-hati Nawak. Semangat Aremania. Bukan anggota DPRD, tapi petinggi DPD PSI Malang. PSI ini apa sih? Partai apa sih PSI ini? Begini amat kader-kadernya. Ya. Sopo sing ngongkon? Nah itu. Siapa yang nyuruh? Ya gak mungkin kalau sing ngakon. Ya gak mungkin gak ada yang ngakuin. Wong ceritanya runut banget pas jadi bakul dawet. Iya dan waktu ceritanya itu runut banget waktu jadi bakul dawet tuh. Gagal maning rekayasa nih. Iyalah, kebenaran akan nyari jalannya sendiri. Para pendusta, para penipu, para pembohong. Bersiaplah kalian, rakyat bersatu. Babe begini karena apa? Karena memang benci gue sama kepalsuan. Kenapa sih mau jujur susah amat? Aku mengatakan fitnahnya itu jahat. Karena yang jadi korban tak hanya laki-laki dewasa, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Mereka justru ikut terframing sebagai biang keladi oleh statement ibu tersebut. Mereka tak bisa mengcounter fitnah tersebut karena sudah meninggal. Iya emang ngeselin ibu. Ini bukan. Ini tersebar kau bu. Iya ini mukanya ini bu. Gelangnya mengingatkan pada peristiwa beberapa tahun lalu. Kok gelang? Apa itu peristiwa apa itu? Nggak tahu gue. Ya ampun tujuannya apa coba bikin berita bohong kayak gitu? Iya. Laporin mas, pasal 23 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Pidana penjara paling lama 4 tahun. Atau pasal 14 KUHP. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, laporin. Bila perlu langsung gugat aja kalau memang nggak percaya polisi. Kalau percaya laporin. Polres Malang masih bagus kok. Kayaknya. Polres Malang masih bagus kan. Nah,
bikin baliho gede, pasang fotonya, terus tulisan si tukang fitnah Aremania, pasang di perempatan jalan protokol. Kabarnya kan beliau anggota dewan, sembari proses hukum orang begini, udah dibantai, difitnah pula, makanya. Wow, ini negeri kenapa ya? PSI kenapa sih PSI? Jadi penjual dawet adalah juga pengurus partai brosis atau gimana? Pengen ngerti malampir nangis ya? Ini videonya. Pengen ngerti malampir nangis ya? Ini videonya. Pukulin aja bang, janganlah perempuan. Jangan perempuan. Kita ketik dulu. Janganlah perempuan. Jangan. Janganlah gini ya. Janganlah perempuan. Paksa ngaku siapa yang nyuruh. Nah gitu, paksa ngaku siapa yang nyuruh. Iyalah, harus ngaku siapa yang nyuruh. Nggak mungkin, nggak disuruh. Nggak mungkin. Jaluk sepuro, beban jari, minta maaf. Katanya beban mau bayaran gak sepiro digoleki wong akeh. Beban bayaran gak seberapa dicari orang banyak. Netizen budiman yo kukut plus netizen budiman plus netizen yang budiman yo kukut ya angkat dulu angkut. Iya, maca nangis hala keminyik tukang hapus-hapus, pura-pura nangis hala keminyik tukang hapus-hapus. Gue ngerjemahin sebisa gue ya guys. Pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Semoga ini memang sebuah keniscayaan. Amin ya Rob. Udah curiga dari awal keluar rekaman suaranya. Iya, gue udah nyampe ke Kanjuruhan. Udah ke lokasi yang dia bilang. Gak ada bekas-bekas dawet. Motifnya apa fitnah-fitnahnya korban meninggal begitu? Ciduk pakai UIT ini biasanya Divisi Humas Polri. Ya gimana Divisi Humas Polri mau menciduk? Dijagain rumahnya kok. Tuh menurut informasi dijagain. Polisi ada yang begini malah jagain. Bukannya diciduk. Coba lu yang begitu di pihak lawan. Wah, habis. Saksi itu si Kelvin aja langsung diamankan ya kata-katanya. Ya kan? Apakah ini operasi intelijen? Patut diduga. Saya memakluminya, wali kota saja jualan es doger. Konon dapat suntikan lagi puluhan miliar. Oh iya, wali kota mana itu ya? Anaknya presiden itu ya, yang jualan es doger dapat suntikan miliaran itu ya. Presiden mana itu? Dibayar piro kok gelem ngapusi? Dibayar berapa lu kok mau bohong? Korban apa korban apa yo gelem nyepuroi? Korban juga apa mau memaafkan? Percaya? Kagak lah. Wong jelas-jelas di rekaman audio tersebut bilang penyebab utamanya para supporter yang mabuk-mabukan. Nah, dia bilang itu. Dalam rangka apa kok tahu-tahu dia minta maaf? Emangnya ketahuan dia yang ngaku jualan dawet ya? Ya iyalah. Sampai dijagain katanya ya. Alasannya apa? Kira-kira wakil rakyat, kalau wakil rakyat beneran loh buat rekaman kayak gitu. Bukan wakil rakyat kayaknya, masih anggota partai ya. Kayaknya ya tadi. Semua pelaku kekerasan fisik dan verbal dalam kasus pembantaian massal ini memiliki pola tindakan yang sama, yakni dikawal ketika mendatangi korban lalu minta maaf. Skenario yang seragam, sebagaimana para pelaku dengan baju dinas lapangan masing-masing. Nah itu loh. Ini ada hubungannya guys. Kita akan terus kawal terus ini. Gua antara ijazah palsu Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi sama ini kasus Kanjuruhan. Ayo fokus B. Ayo Arema semangat. Gua memberi saran kepada Aremania bahwasanya ini jangan cuma didiemin, harus diusut motifnya, harus jalur hukum. Jangan udah maaf begitu terus udah hilang gitu. Korban yang lain gimana? Ini kan baru satu korban. Proses hukum aja karena sudah buat berita bohong dan menjurus fitnah. Memang fitnah. Kader PSI gagal nyalek, dasar sialan. Makanya, kader PSI. Partai apa sih PSI itu? S-nya bukan sialan ya? Masih bisa bohong katanya. Nggak ada yang suruh, jancuk. Lah makanya masih bisa bohong. Karepe dhewe apa kongkonan kui? Yang kongkonan sapa sing ngakon? Itu maunya dia sendiri atau suruhan? Kalau suruhan siapa yang mau? Feeling ini ada perencanaan. Iyalah.
Iyalah, perencanaan lah. Penjual dawet awat abal-abal. Ya, kader PSI katanya guys. Mungkin satu geng sama Armendo. Mungkin juga. Wih, aduh. Maaf, boleh-boleh aja. Tapi di proses hukum nggak nih? Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya aparat penegak hukumnya itu juga ada berkaitan di sini guys. Kita mau minta polisi untuk berada di tengah itu rada berat gitu. Bisa nggak Polres Tamalang tuh? Bisa nggak? Motivasi ibunya bikin rekaman suara palsu nggak ditanyain, Min? Nah ya itu, isinya cuma minta maaf dan nggak maksud merusak nama baik siapapun. Lah terus tujuannya pura-pura dari bakul es dawet terus ngewe keterangan ngono iku opo ya? Makanya. Nah guys, alhamdulillah ini ya. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan ini, ibu ini harus diusut. Tapi kami curiga juga kenapa ibu ini dikawal ya? Mestinya ditangkap, bukan dikawal lah. Ini udah menuduh banyak orang loh. Bukan cuma satu keluarga. Kenapa harus dikawal ya? Wah. Ini makin membuktikan bahwasannya kejadian Kanjuruhan ada para pejabat yang diduga harus bertanggung jawab tapi berusaha ngeles dengan setting-setting. Ini dugaan kuat dengan ada kesaksian ibu ini tadi. Ini harus diusut. Aremania yang semangat. Ini yang bisa cuma Aremania. Bergabung Aremania. Tuntut keadilan. Ini nggak boleh begini. Kita mau berharap sama aparat kepolisian. Lo mau dikawal katanya kok. Gimana sih? Orang buat hoax, orang nuduh, dikawal. Gimana? Mestinya ditangkap, bukan dikawal. Diproses. Mestinya kan Pak ya. Iya kan Pak? Korbannya itu bukan cuma satu keluarga itu aja. Banyak korbannya. Oke guys, kita gitu aja. Kita lihat lagi nanti perkembangan kasusnya gimana. Kita terus akan kawal kasus ini. Akan terus mengawal kasus ini. Sampai kapanpun. Sampai selesai ini masalah. Itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran gak sih lu? Penjual dawetnya hoax. Kader PSI katanya. Malah dikawal. Bukan ditangkap. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.